Bandara Rendani Manokwari itu saat ini aman gitu ya dari aktivitas warga di sekitar misalnya atau mungkin aktivitas olahraga atau apa begitu bisa dipastikan aman ya. So far aman gitu, so far so good gitu ya. Untuk memastikan aman, kami pastikan aman karena itu udah tanggung jawab kami. Tapi kalau untuk menjamin, kami dari bandara tidak bisa 100% menjamin untuk itu. Kami sangat butuh kerjasama dari pihak lain, terutama masyarakat di sekitar. Sahabat podcast RRI Manokwari, salam jumpa kembali dalam podcast kali ini ya dengan topik Zona Terbang, Jaga Keamanan Udara Kita. Dan sudah hadir di studio kita ya Bapak Kepala Badan Layanan Umum BLU UPBU Rendani Manokwari, Bapak Herman Sujito SSIT ya MM. Selamat pagi, selamat datang Bapak. Selamat pagi Mas atau Kakak Elko ini. Iya, panggil Elko aja. Oh Elko, iya. Selamat pagi Elko. Iya, kakak saya sapanya Kakak Herman aja ya. Oh siap. Oke, atau ada nama keren atau nama gaul begitu? Nama kaulnya? Nama udara gitu. Oke, berikutnya ada Kakak Joni ya, Kakak Joni Kokali AMD SE. Beliau sebagai atau selaku Kasih Teknik Operasi Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Darurat Rendani Manokwari. Selamat pagi Kakak. Selamat pagi juga. Ya, dan selanjutnya ada abang kita yang ganteng di sana, ada Kakak Christian Devi Firmansyah SST MT sebagai koordinator ya. Selaku koordinator bidang perencanaan UPBU Rendani Manokwari. Selamat datang di studio podcast. Selamat pagi, salam sehat selalu. Luar biasa. Ya, sahabat podcast, bandara bukan hanya soal pesawat dan landasan ya, tetapi ada wilayah udara yang harus steril dan ada zona aman yang harus dijaga. Dan ada aturan yang harus dipatuhi. Aktivitas seperti bermain layang-layang, menerbangkan balon gas ya, atau bahkan olahraga di sisi udara ya, sisi bandar udara ini membawa risiko besar bagi penerbangan. Pada episode kali ini kita akan mengupas tuntas zona terbang, jaga keamanan udara bersama 3 narasumber kita yang luar biasa hari ini, yang akan membawa kita memahami bagaimana menjaga keamanan dan keselamatan penerbangan dari sisi udara hingga sisi manusia. Iya, langsung saja saya ke Kakak Herman dulu nih. Kakak Herman, mungkin sebelum kita bicara lebih jauh nih, mungkin bisa dijelaskan sedikit ya apa yang dimaksud dengan zona terbang ya, dan kenapa zona ini sangat vital untuk dijaga seperti itu. Baik ya, di bandar udara ya itu ada istilah KKOP. KKOP ya, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan. Oke. Nah itu adalah area mutlak yang harus kita kendalikan ya, atau dalam tadi katanya itu dijaga kan, gitu. Nah jadi harus kita kendalikan untuk menunjang penerbangan bisa berlangsung dengan aman dan selamat. Nah, untuk itu di situ karena di KKOP kan tidak hanya bandar udara sendiri, ada tetangga kita, masyarakat sekitar, dan itu semuanya bertanggung jawab ya, semuanya berperan aktif terhadap keselamatan penerbangan. Ya. Oke, tanggung jawab semua pihak ya. Betul. Tidak bisa kami sendirian gitu. Kami juga harus melibatkan semua pihak terkait dengan keselamatan ya, dan pengendalian di kawasan keselamatan operasi penerbangan. Oke, luar biasa. Dan kemudian ini bagaimana aturan yang berlaku untuk membatasi zona aman itu sendiri di bandar udara Rendani Manokwari. Dan memang ya di kawasan keselamatan operasi penerbangan tersebut ya tidak boleh orang beraktivitas ya, atau katakanlah dengan seenaknya atau apa, tidak seperti itu gitu kan, karena di situ ya kita tahu bahwa di situ adalah kawasan pergerakan pesawat ya, tentunya perlu ya kesadaran semua pihak ya, namanya pesawat itu adalah berisiko sangat tinggi ya. Jadi sedikit pun atau gangguan apapun itu sangat bisa berakibat fatal nantinya. Tentunya perlu kepedulian semua pihak ya untuk peduli terhadap keselamatan penerbangan, sehingga kita dalam beraktivitas atau katakanlah pesawat dalam melakukan kegiatan
take off landing di bandara udara bisa berlangsung dengan selamat. Oke, nah kita juga sebenarnya ingin tahu nih apa saja mungkin kalau di Manokwari ya, bicara soal Manokwari Randane sendiri, apa yang paling sering terjadi bentuk pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi. Nah, kemudian juga dampaknya itu seperti apa itu? Ya, yang kami alami ya, artinya di sisi udara, gitu kan, kita sudah membuat pagar perimeter, ya, pagar pembatas supaya tidak banyak orang atau katakanlah tidak bisa orang itu melintas ke area sisi udara, ya, yang mendekati ke arah landas pacu. Nah, akan tetapi ada beberapa warga yang masih belum sadar akan hal itu, ya, mereka masih melakukan kegiatan di area bandar udara. Nah, ini agak rumit juga ya kalau Betul, belum sadar ya. Gimana caranya untuk menyadarkan mereka gitu? Nah, ini perlu langkah-langkah yang sudah kami lakukan itu langkah-langkah persuasif, ya. Memang perlu diambil tindakan, ya, supaya mereka juga ikut peduli, ya, bahwa itu adalah melanggar aturan, itu adalah salah. Nah, kalau bicara soal aturannya sebenarnya sudah ada regulasi ya sebenarnya. Betul, semuanya sudah diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Semua sudah diatur, tidak boleh melintas di area sisi udara bagi orang yang tidak berkepentingan. Ya. Even cuma mau jogging-jogging aja begitu juga tidak boleh sebenarnya. Iya. Nah, tapi ada informasi terbaru sebenarnya kalau sekarang itu sudah tidak boleh lagi ambil gambar, foto-foto begitu ya di area-area bandara gitu, atau memang hanya di bagian X-ray gitu? Di Skep Dirjen terbaru yang kami miliki bahwa memang ada larangan, kita tidak boleh sembarangan mengambil gambar di area-area tertentu. Tentunya itu adalah menjadi suatu bagian dari keamanan. Bahwa menjadi tugas kami bisa memeriksa barang yang masuk ke sisi udara atau katakanlah yang akan diangkut oleh pesawat udara, tapi tetap menjaga kerahasiaan barang tersebut. Jadi antara petugas dengan pengangkut saja, kan kita juga harus menjaga privasinya penumpang, privasinya orang. Tidak mungkin kita sebarkan, oh ini bawa baju berapa kan gitu kan, bawa uang berapa, tidak boleh kita sebarkan kan gitu kan. Itu adalah privasi masing-masing penumpang, ya. Tapi kami diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan pemeriksaan supaya tidak ada barang-barang berbahaya yang diangkut oleh pesawat udara nantinya. Oke, saya ke Kakak Joni nih. Kakak, ini dari sisi teknis keamanan sendiri nih, seberapa besar resiko yang ditimbulkan ya jika ada misalnya layang-layang, orang bermain layang-layang atau mungkin balon udara, ataupun kalau drone sih tidak ya, karena itu kan dibatasi ya, restricted area begitu ya. Nah, itu seberapa besar sih resiko yang ditimbulkan gitu? Baik, terima kasih. Di sini kami ingin menyampaikan juga bahwa tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Kepala Bandara terkait dengan pertanyaan tadi, bahaya daripada balon udara liar ataupun layang-layang, itu semua sudah diatur di dalam Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009. Di sini tadi kami sudah beberapa kali sudah edukasi juga kepada masyarakat, khusus pada adik-adik kita, anak-anak kita. Kadang-kadang lupa kalau di ujung runway kita, runway 35 atau runway 17, itu sering kasih naik layang-layang. Oh, masih ada ternyata ya? Kita lihat kemarin beberapa waktu lalu memang musim hujan, jadi sudah jarang kelihatan. Tapi sekarang sudah mulai musim-musim panas begini, kita mencegah itu seperti itu. Layang-layang biasanya kalau sudah musim panas atau angin kencang sudah adik-adik sudah mulai rakit-rakit. Atau mungkin main di ambang terus barang dia bisa tiba sampai di sana begitu. Kadang-kadang begitu. Kita punya kawasan keselamatan itu radiusnya 8 km atau 5 nautical mile. Berarti di seputaran kota ini masih ini juga ya, masih masuk sampai di Ambon juga masuk. Kita masih seputaran itu di situ. Jadi kami sudah melakukan edukasi ke masyarakat juga tentang dengan aturan larangan-larangan untuk bermain layang-layang tersebut, termasuk balon udara. Seperti itu. Mungkin bisa diinfokan juga, pernah nggak ada kejadian nyata yang itu sehingga itu jadi pelajaran juga untuk kita di Manokwari gitu? Kalau untuk referensi terkait dengan layang-layang atau balon udara, banyak sekali udah terjadi. Ada beberapa kejadian di luar Manokwari. Mungkin Manokwari belum pernah ada kejadian seperti itu ya. Tapi kalau kayak macam di contoh di mungkin Bung juga pernah lihat cerita kasus di Probolinggo atau itu ada kenaikan balon udara sama ada festival layang-layang yang raksasa besar-besar itu. Itu sangat mengganggu sekali penerbangan ketika itu terjadi di Bandara Juanda, itu sangat mempengaruhi juga. Nah, sehingga dari pihak bandara sudah mengedukasi, termasuk dengan regulasi-regulasi aturan turunan daripada kementerian itu sudah ada. Iya, Bung. Kemudian bagaimana koordinasi dengan pihak keamanan sehingga ini koordinasi atau kolaborasi sehingga menjaga zona aman ini?
Ya, kami di bandara itu kami kerjasama juga dengan pihak TNI maupun pihak Polri. Dalam hal ini ada dari Koramil maupun dari Polsek Bandara terkait Termasuk dengan juga Pemda juga ya. Pemda juga. Pemda banyak instansi yang kami terkait untuk melakukan kerjasama, termasuk dari Basarnas, dari teman-teman terkait stakeholder yang lain begitu. Ini termasuk juga mengawasi zona aman, kemudian juga mengedukasi masyarakat begitu ya. Benar sekali. Oke ya. Nah kemudian ada sistem pemantauan seperti itu dari pihak bandara sendiri untuk memantau misalnya ada balon udara ataupun mungkin ada aktivitas-aktivitas yang sekiranya itu mungkin mengganggu aktivitas penerbangan. Ya, kami dalam hal ini kami kerjasama dengan pihak Airnav, ATC atau di Tower. Mereka salah satu unit di bandara untuk memantau keselamatan penerbangan. Kami kolaborasi dengan mereka. Jadi pantauan dari mereka kan di Tower, Pak. Kadang-kadang mereka yang lebih jangkauan, lebih luas. Jadi dengan adanya peralatan yang dimiliki oleh mereka dapat melihat ada layangan-layangan atau yang naik, atau mungkin ada burung, atau mungkin ada binatang-binatang liar yang melintas. Nah itu kami kolaborasi dengan peralatan kami di bandara, termasuk juga bandara juga sudah telah memasang CCTV, Pak. Kami CCTV di sisi udara maupun sisi darat. Sisi udara dalam hal ini di runway atau landas pacu sama taxiway, apron itu sudah terpasang semua CCTV. Berarti bisa dipastikan bahwa Manokwari untuk Bandara Rendani Manokwari itu saat ini aman gitu ya dari aktivitas warga di sekitar misalnya, atau mungkin aktivitas olahraga atau apa begitu, bisa dipastikan aman ya. Untuk aman gitu, so far so good gitu ya. Untuk memastikan aman, kami pastikan aman karena itu sudah tanggung jawab kami. Tapi kalau untuk menjamin, kami dari bandara tidak bisa 100% menjamin untuk itu. Kami sangat butuh kerjasama dari pihak lain, terutama masyarakat di sekitar lingkungan bandara, Pak. Penting ya, kesadaran ya, penting. Seperti itu. Oke, Pak Christian, kemudian bagaimana perencanaan untuk ke depan untuk memperkuat keamanan dan keselamatan zona udara di Bandara Rendani Manokwari? Oke, jadi dari segi perencanaan, kita di Bandara Rendani di 5 tahun ke belakang kita fokuskan di peningkatan pelayanan di fasilitas sisi udara, terutama di perpanjangan runway. Berikutnya di tahun berikutnya ke depan nanti kita berupaya untuk peningkatan fasilitas sisi darat. Di dalamnya tentunya juga dengan peningkatan pelayanan keamanan penerbangan. Dari mulai kita akses masuk, dari mulai nanti peletakan bangunan-bangunan tertentu untuk operasional, nanti disesuaikan dengan master plan bandara. Oke, berarti ada ke depan mungkin ada pengembangan teknologi atau sistem gitu ya, yang mungkin secara otomatis bisa diterapkan di Bandara Rendani Manokwari gitu ya? Pastinya iya, karena bandara itu kalau kita sekolah dulu, namanya teknologi di bandara itu biasanya 1 atau 2 klik di bawah militer yang punya. Jadi militer sudah punya teknologi 2 atau 3 tingkat yang baru nanti di-share di kita. Seperti teknologi GPS, apa itu kan sudah ada dari zaman dulu. Nah, kita di bandara sudah menggunakan itu. Terutama juga terkait dengan keamanan penerbangan, menggunakan X-ray, kita teknologi-teknologi yang tinggi, yang tidak semua fasilitas umum, fasum dilengkapi teknologi-teknologi seperti itu. Oke, nah kemudian ini kalau bicara konteks untuk pembangunan berkelanjutan ya, Pak Christian. Nah, Kakak Christian, bagaimana ini bisa dipastikan kalau zona terbang di Manokwari itu tetap aman, ya, tetap mempertimbangkan aktivitas warga di sekitar seperti itu? Iya, jadi seperti yang telah disampaikan Pak Kabandara, Pak John tadi terkait dengan keselamatan penerbangan, itu kita ada namanya KKOP, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan. Nah, perlu adanya kolaborasi antar masyarakat, stakeholder untuk bisa mewujudkan itu. Karena kalau dilihat bandara kan hanya sepenggal itu saja, tapi tidak, ternyata bandara itu ada ruang udaranya juga. Oke. Iya, jadi untuk manuver pesawat, untuk approach pesawat di situ, kita harus memperhatikan jalur-jalur penerbangan. Biasanya kan kita lihat, kok pesawat lewat di situ terus, ada apa? Kenapa seperti itu? Ada jalurnya. Oke, ya. Jadi masyarakat yang lihat kan, oh bandara kan cuma di situ. Atau seperti pengen tadi disampaikan bangunan-bangunan atau antena-antena tinggi. Oh, kenapa itu tidak boleh? Padahal jauh dari bandara. Itu masuk dalam kawasan
operasi penerbangan. Oke, berarti termasuk misalnya kalau ada yang terbangkan drone misalnya lebih dari ketinggian 500 meter yang tembusnya sampai di 1000 meter ya. Misalnya di daerah sini katakanlah di Manokwari Timur sampai tembus ke atas itu juga mengganggu sebenarnya. Ada yang mengganggu, ada yang tidak. Makanya dilihat dia masuk ke zona mana. Oh gitu. Iya, di Harusnya dalam. kan ada sistem yang langsung mengkat gitu ya ketika tembus di batas. Kalau di drone yang terbaru sekarang kan sudah ada di blok kawasan KKUP. Jadi ketika dia terbang di kawasan itu dia tidak akan bisa kelok dia pasti. Dia harus ada izin dulu dari Direktorat Navigasi Penerbangan, Airnav. Nanti akan diterbitkan persetujuan izin terbangnya, baru bisa digunakan drone itu di situ. Oke, baik. Pada kesempatan ini apa pesan yang ingin bapak-bapak ya, bapak bertiga, kakak-kakak bertiga yang ganteng-ganteng ini berpesan kepada masyarakat khususnya untuk warga di sekitar Bandara Udara di Manokwari terkait pentingnya menjaga keamanan keamanan bandara ya. Silakan. Saya dari Pak Kris dulu ya. Kakak Kris dulu. Waduh, dari saya dulu. Iya. Kalau dari saya, bandara ini milik kita bersama. Ayo kita jaga sama-sama. Kita wujudkan keamanan penerbangan. Karena kalau dari kami saja dari bandara tidak mungkin. Harus dibantu dan didukung oleh masyarakat, stakeholder yang lainnya untuk bisa mewujudkan keamanan penerbangan. Oke, Pak Abang John. gimana? Baik. Kalau saya berbicara dari segi keamanan, banyak hal yang sangat terkait, terutama masyarakat sekitar lingkungan bandara yang di luar perimeter bandara, pagar bandara, mohon kerjasamanya untuk memperhatikan batasan-batasan yang harus dilewati oleh masyarakat situ. Kami menghimbau sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 167 tahun 2015 itu sudah sangat sebut jelas sekali bahwa untuk masyarakat tidak merusak atau mencoba masuk melewati pagar perimeter karena bukan hanya melanggar aturan tetapi juga membahayakan diri sendiri, orang banyak, penumpang, pesawat dan lain-lain. Dan itu kami sudah sosialisasikan, sudah tempel papan-papan di situ sepanjang runway itu. Jadi nanti bapak-bapak dorang, ibu-ibu dorang di lingkungan bandara tolong lihat di situ, papannya sudah sangat jelas sekali tulisan situ untuk larangan melintasi pagar situ seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya masuk sampai di area WOSI sampai tembus di sana itu batas pagar yang paling ujung sebenarnya tidak boleh lagi di situ ya. Tidak boleh foto-foto lagi di situ misalnya, atau mungkin ada pesawat mau panjat-panjat dulu, foto gitu, selfie dulu gitu. Ya, kalau terkait foto sih tidak terlalu penekanan di situ. Tadi singgungan tadi pertanyaan pertama tadi seperti itu. Sebenarnya foto itu bisa dilakukan, tapi di situ ada pengecualian yaitu izin dari kepala bandara dan juga privasi orang juga kita perlu jaga di dalam hal-hal seperti itu. Mungkin bukan kepentingan mungkin pribadi untuk mau selfie aja gitu pas di bagian apa gitu ya, di X-ray misalnya, kan tidak boleh kan? Ya. Seperti yang tadi Bapak sebutkan tadi ya. Ya, apapun itu pagar perimeter tidak bisa dilewati, Pak. Pokoknya tidak ada toleransi kalau sudah melewati pagar perimeter bandara berarti sudah menyalahi aturan. Oke, melanggar ya? Ya. Oke. Gimana dari Bapak? Baik. Bung? Yang pertama ya, kami mengimbau kepada warga yang ada di sekitar bandara udara ya untuk tidak merusak fasilitas ya, khususnya pagar perimeter kami ya. Itu adalah bagian dari upaya kami untuk menjaga keamanan dan keselamatan penerbangan. Itu kami harap kerjasamanya ya untuk tidak merusak pagar perimeter ataupun katakanlah menerobos masuk ya, melakukan aktivitas apapun yang di luar kepentingan penerbangan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita sebagai penumpang atau pengantar ya mohon maaf seandainya mohon kerjasamanya untuk mau diperiksa oleh petugas kami. Ya, karena memang menjadi tugas kami untuk memastikan bahwa Bapak Ibu yang akan naik pesawat udara, semua barang-barang bawaannya itu adalah aman diangkut oleh penerbangan, diangkut oleh pesawat nantinya. Kan kita tidak ingin seandainya di atas tiba-tiba ada korek api meledak gitu kan, tentunya itu sangat membahayakan. Nah, pemeriksaan kami adalah memastikan ya bahwa Bapak Ibu tidak membawa barang-barang yang berbahaya bagi keselamatan kita bersama. Jadi mohon kerjasamanya, nggak usah risih, nggak usah kaku gitu kan. Kalau seandainya ada petugas yang memeriksa itu adalah sudah menjadi tanggung jawab kami dan menjadi tugas kami untuk memastikan keselamatan keamanan penerbangan. Betul, jangan marah ketika mungkin mau diperiksa begitu, jangan baper lah. Gitu, iya.
biasa aja bro gitu ya. Ya, pertanyaan terakhir untuk bapak-bapak. Nah, jika masyarakat melihat ada pelanggaran ya atau ada gangguan di zona udara, kemana mereka bisa melapor atau mengadukannya gitu ya? Pada kesempatan ini silakan. Iya. Terus yang ketiga ini juga ya berarti ya, yang tadi terima kasih lah, artinya peran aktif warga kepada kami ya, seandainya menyampaikan keluhan-keluhan atau katakanlah gangguan-gangguan, seandainya ada orang-orang yang berniat merusak fasilitas keamanan penerbangan, sampaikan ke kami ya di kantor BLU PBU Rendani ya. Kalau kita mau ke terminal itu sebelah kanan gitu kan, sebelah kanan sebelum masuk portal itu adalah kantor kami ya. Kami ada petugas di situ yang standby, apapun itu juga, atau juga melalui ke setiap petugas bandar udara yang ini tetap tentu akan kami respon. Ini juga bagian dari apa namanya Ya. cara masyarakat juga berkontribusi ya Betul. untuk menjaga keamanan Ya. di bandara. Ya, Kakak Joni ini apa ya melihat pelanggaran ya, kemudian apa pesan yang ingin Kakak Joni sampaikan ke masyarakat ya, ketika mungkin ada masyarakat yang ingin melapor ya ada gangguan-gangguan seperti itu, silakan. Baik, terkait dengan keamanan penerbangan khususnya di bandara, kami dari bagian keamanan keselamatan penerbangan ingin memesan kepada seluruh masyarakat dan juga terutama kepada masyarakat yang bermukim di sekitar sepanjang bandara udara itu, mohon untuk kerjasamanya untuk memperhatikan perimeter atau batasan-batasan pagar yang sudah dipasang oleh Kementerian Perhubungan melalui Bandara Udara Rendani. Di situ pagar itu untuk membatasi pergerakan daripada masyarakat maupun hewan yang menjadi peliharaan di situ. Kenapa demikian? Karena untuk menjaga keselamatan pesawat pada saat waktu pada saat landing ataupun take off, sehingga keselamatan yang kami harapkan baik dari bandara maupun masyarakat itu sendiri dapat tercapai seperti itu. Terkait dengan pelaporan, pihak bandara sangat terbuka sekali, dan pelaporan ini silahkan, mungkin ada temuan-temuan atau ada yang bermain lain-lain, contoh tadi sudah dijelaskan oleh Bung tadi, mohon bantuan kerjasamanya untuk melapor kepada kami di bandara, mungkin seperti itu. Kak Chris gimana? Oke, karena beliau berdua sudah lengkap tadi menjelaskan tentang itu, saya ingin menyampaikan ada kabar baik sebetulnya untuk masyarakat Manokwari. Kabar dari jadi ada surat dari pimpinan kami di pusat, ada program terkait dengan edukasi bandar udara. Okay. Jadi ada program kunjungan ASN sebagai guru tamu Korpri Kementerian Perhubungan tahun 2025. Itu dilaksanakan bulan Juli sampai dengan Desember. Nanti di situ isinya kita akan menyampaikan terkait dengan keselamatan keamanan penerbangan, konektivitas transportasi, terus inovasi transportasi, intermoda transportasi dan multimoda transportasi. Nanti mungkin akan disampaikan lebih lanjut lagi. Kita akan kunjungan ke sekolah-sekolah yang ada di Manokwari untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bandar udara. Salah satunya terkait dengan keamanan keselamatan penerbangan. Oke, itu nanti kita bahas di edisi berikut. Oke. Ada kabar gembira juga. Saya pikir tadi kabar gembiranya itu ada diskon tiket. Oke. Terima kasih. Ya, closing statement mungkin dari Pak Herman, silakan. Baik ya. Ini agak rumit ini. Jadi closing statementnya artinya adalah mari ya kita jaga bersama ya keselamatan dan keamanan penerbangan di Bandar Udara Rendani ya, sesuai dengan moto tadi ya, menjaga ya zona terbang, jaga keamanan udara kita. Jaga keamanan udara kita dan menjaga zona terbang di Manokwari Ya. Itu saja. Itu aja. Ya. Oke. Kak Joni, singkat aja mungkin. Oke, singkat. Karena keamanan, jadi saya mengimbau kepada masyarakat seperti itu, kembali lagi masyarakat dan juga minta dukungan dari pihak Pemda, pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Sorong untuk mungkin bisa meninjau kembali keberadaan masyarakatnya terkait juga dengan masalah lingkungan hidup dan sekitarnya. Seperti itu. Kak Chris, silakan. Oke, kalau dari saya
Bandara Rendani milik kita bersama, ayo kita jaga bersama. Kami mohon doa dan dukungannya untuk pengembangan Bandara Rendani ke depan untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan layanan yang lebih baik kepada masyarakat pengguna jasa transportasi. Oke, terima kasih kakak-kakak bertiga yang sudah berbagi informasi dan sudah mengedukasi masyarakat di kesempatan kali ini. Terima kasih sahabat podcast RRI. Saya Elko, terima kasih dan sampai jumpa di edisi berikutnya. Sampai jumpa.